Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan anak dalam Islam. Dalam buku Pendidikan Anak dalam Dimensi Islam yang ditulis oleh Azhari dijelaskan bahwa kedudukan anak dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani. Berikut ini hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Qayyim Al-Jauziyah menegaskan, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu. Apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik ataukah tidak? Kemudian yang kedua, kedudukan anak dalam Islam itu sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Miliklah Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dikehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikannya mandul siapa yang dia kehendaki. Tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa agar semua usaha kita pada akhirnya bermuara kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, anak sebagai ujian dan cobaan. Selain sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak juga menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Terkadang karena prestasi yang dicapai anak kita menjadi sombong dan angkuh, apalagi kita sampai merendahkan anak lain atau merendahkan orang lain. Itu namanya kita tidak mensyukuri nikmat Allah atas prestasi yang diperoleh anak kita. Yang nomor 4 adalah anak sebagai penerus garis keturunan. Tujuan dari pernikahan meneruskan keturunan. Penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kelima, kedudukan anak sebagai pelestari pahala orang tua. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak soleh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia juga dapat memberikan manfaat bagi sesama. Kesalahan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tuanya nanti. Sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya.
Kedudukan anak dalam Islam yang keenam adalah yaitu sebagai makhluk independen. Anak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdirnya sendiri. Ia berdiri sendiri, terlepas dari paksaan dan individu lain termasuk orang tuanya. Setiap manusia yang lahir dunia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Demikianlah penjelasan tentang kedudukan anak dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.